Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis daripada fatwa MUI, yang mana fatwanya itu tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat Jumat. Fatwa Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 47 tahun 2017 tentang uzur yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat Jumat. Baik, sering terjadi permasalahan polemik di masyarakat bahwa menggampangkan sholat Jumat bagi pekerja maupun alasan lainnya sehingga mengganti sholat zuhur. Dan ada juga yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat Jumat hingga membahayakan tanpa ada pemahaman yang mengenai berbagai uzur. Jadi kebanyakan di kalangan masyarakat banyak yang menggampangkan tentang sholat Jumat, yang mana dengan berbagai macam alasan, dan juga banyak yang memaksakan diri untuk sholat Jumat hingga membahayakan tanpa ada pemahaman yang mengenai berbagai uzur. Muncul pertanyaan mengenai kebolehan seorang muslim untuk meninggalkan sholat Jumat dengan mengganti sholat zuhur karena alasan tertentu. Sangat perlu sekali MUI ini untuk menjelaskan mengenai apa saja yang masuk kategori uzur yang membolehkan untuk meninggalkan kewajiban sholat Jumat tersebut. Atas dasar tersebutlah Komisi Fatwa MUI memandang sangat perlu sekali untuk menetapkan fatwa tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat Jumat sebagai pedoman. Baik, dasar daripada MUI untuk atau pondasi atau ambilan MUI untuk menetapkan fatwa itu, dasar-dasar hukumnya itu ialah salah satunya Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Di antaranya lagi yang ada di Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban sholat Jumat bagi muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di sini juga ayat di sini juga bahwa ada tentang hukum kalau sudah azan Jumat diharamkan untuk berdagang atau transaksi untuk jual beli. Padahal ini ayatnya tentang dasar untuk sholat Jumat, tapi di sini ada hukum lain. Hukum lainnya itu ya diantaranya itu bahwa tidak boleh jual beli. Ada ulama yang mengharamkan jual beli transaksi ketika azan sudah dikumandangkan azan Jumat. Di antaranya lagi surah An-Nur ayat ke-37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Surah An-Nur ayat 37. Artinya orang-orang yang tidak terlalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan memberikan zakat, mereka lah takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang. Seterusnya di dalam fatwa ini, dasar hukum fatwa MUI ini daripada hadis, ada daripada Al-Quran tadi ada surah Jumu'ah, An-Nur, Al-Baqarah. Dari hadisnya itu ada hadis riwayat Abi Daud, Al-Baihaqi, hadis riwayat Daruqutni, An-Nasa'i, hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Di antara hadisnya itu
yang diriwayatkan daripada Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. An Tariq bin Shihab 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah 'abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jumat adalah kepastian dan wajib bagi setiap muslim bersama sekumpulan orang atau jamaah kecuali 4 kelompok. Yang pertama itu hamba sahaya, perempuan, dan anak kecil, dan orang yang sakit. Dasar hukumnya lagi, yang dari kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Artinya kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus terkait kemaslahatan. Ada lagi al-masyaqqatu tajlubut taisir. Kesulitan itu menimbulkan kemudahan. Langsung saja daripada fatwa Majelis Ulama Indonesia itu, daripada pendapat dari kalangan ulama, yaitu yang pertama itu ada Imam An-Nawawi, ada Imam Az-Zakaria, ada Imam Asy-Syairaj, ada Imam Ar-Ruyani, dan Imam Syekh Wahab Az-Zuhaili. Pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang menjelaskan di antara uzur dibolehkannya meninggalkan salat Jumat sebagai berikut. Anna babal a'dzar fi tarkil jumu'ah wal jama'ah laysal makhsusan bal kullu ma lahiqa bihi masyaqqatun syadidah fa huwa 'adrun wal wahlu min hal. Sebenarnya mengenai berbagai uzur meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah tidaklah terbatas, tetapi setiap hal yang menimbulkan kesulitan berat adalah menjadi uzur. Bahkan jalanan berlumpur pun itu bagian dari uzur pula. Di antaranya lagi daripada pendapat Imam An-Nawawi, yang artinya itu ya pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang menjelaskan adanya konsensus ijma' mengenai dibolehkannya wanita sholat Jumat sebagai berikut. Yang artinya Ibnul Munzir dan lainnya telah menukil ijma' bahwasanya kalau wanita sholat Jumat maka hukumnya sah. Beberapa hadis menjadi bukti bahwasannya dahulu banyak wanita sholat jamaah bersama Rasulullah SAW di belakang para sahabat. Hal ini karena bercampurnya para wanita dan para sahabat selama tidak dalam keadaan sepi tidaklah haram. Pendapat daripada Al-Imam Asy-Syairaj dalam kitab Al-Muhadzab bahwa orang buta wajib sholat Jumat bila ada orang yang menuntunnya. Namun jika tidak ada maka tidak wajib. Itu pendapat daripada Imam Asy-Syairaj. Ada lagi pendapat daripada Al-Imam Ar-Ruyani dalam kitab Bahrul Mazhab bahwa orang buta dan orang yang amat tua yang berat melaksanakan sholat Jumat wajib sholat Jumat dan mengupah orang yang mengantarnya. Berbeda pendapat daripada Imam Asy-Syairaj tadi. Kalau Imam Asy-Syairaj, sholat Jumat itu wajib apabila ada orang yang menuntunnya. Kalau tidak ada yang menuntun maka tidak wajib. Kalau Imam Ar-Ruyani bahwa orang yang buta dan orang yang amat tua berat melaksanakan sholat Jumat tetap wajib sholat Jumatnya dan mengupah orang yang mengantarnya. Dari pendapat daripada ulama lagi yang kelima, Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh yang menjelaskan orang yang terkena uzur meninggalkan sholat Jumat tetapi mereka melaksanakan maka sah. Orang yang terkena uzur meninggalkan sholat Jumat tetapi mereka melaksanakan maka sah. Jadi artinya apabila kita itu dalam keadaan uzur, dalam sholat Jumat kita keadaan uzur, kita memaksakan untuk sholat Jumat maka itu sah-sah saja, daripada pendapat Imam Syekh Wahab Az-Zuhaili.
Jadi fatwa MUI itu menjelaskan daripada fatwa MUI itu memutuskan daripada ada yang namanya ketentuan umum dan ketentuan hukum. Yang pertama itu ada ketentuan umum. Di dalam fatwa MUI ini bahwa uzur yang pertama, ketentuan umum itu uzur syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat bagi seseorang untuk meninggalkan kewajiban. Dalam hal ini sholat Jumat. Yang kedua itu masyaqqah. Masyaqqah itu artinya itu dalam kondisi keadaan kesulitan di luar kebiasaan yang dialami seseorang yang menghalangi untuk menjalankan kewajiban. Dalam hal ini sholat Jumat seperti takut kehilangan jiwa, anggota tubuh, harta dan sejenisnya. Maksudnya itu masyaqqah itu misalnya di dalam perjalanan itu ada perampok atau ada binatang buas. Binatang buas apabila kita melalui jalan itu, maka taruhannya nyawa kita, maka itu dianggap masyaqqah dalam fatwa ini. Yang kedua itu ada ketentuan hukum. Yang pertama itu sholat Jumat wajib bagi setiap muslim laki-laki balik berakal, mukmin, merdeka dan tidak ada uzur syar'i yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat tidak wajib bagi orang yang sakit, musafir, wanita, hamba sahaya, dan yang memiliki ujur syar'i lainnya. Ujur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat di antara lainnya. Jadi ketentuan fatwa MUI ini ada mengeluarkan fatwa ujur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Di antaranya itu safar. Safar itu bermusafir, yang mana dalam perjalanan itu hal keadaannya seseorang itu tidak maksiat dan berjarak minimal 85 km atau kesulitan menjalankan Jumat. Yang kedua itu sakit berat. Nah, jadi kalau fatwa MUI ini menggunakan yang ujur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat itu diantaranya safar. Tapi di sini fatwa MUI-nya menegaskan bahwa berjarak minimal 85 km. Tetapi memang ada pendapat ulama-ulama lain yang di bawah daripada 80 km itu sudah termasuk musafir. Yang diantaranya ujur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat itu yaitu sakit berat. Yang kedua itu sakit berat itu misalnya sudah tidak bisa bangun atau sakit parah kayak diimpus di rumah sakit. Selanjutnya itu terjangkit penyakit menular yang berbahaya. Seperti nular yang berbahaya itu kasus kemarin COVID itu sangat berbahaya karena banyak kejadian yang meninggal dunia. Seterusnya itu kondisi mendampingi orang sakit berat. Maksudnya itu misalnya di dalam rumah kita mempunyai keluarga, tetapi keluarga kita yang lain itu tidak ada yang bisa menjaga orang yang sakit tadi, maka kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumat tadi di fatwa MUI ini. Seterusnya itu kondisi tunanetra yang tidak ada penuntun dan penyandang disabilitas lain yang ada kesulitan menjalankan sholat Jumat. Seterusnya itu tugas keamanan atau pelayanan umum yang tidak bisa ditinggalkan atau jika ditinggalkan akan melahirkan mafsadah. Artinya itu misalnya dia itu dokter kandungan. Di rumah sakit itu tidak ada dokter-dokter yang lain, sedangkan di waktu sholat Jumat itu ada yang ingin melahirkan. Apabila si dokter ini sholat Jumat, maka si pasien ini terancam nyawanya, maka termasuk ujur syar'i. Maksudnya yang di sini tadi nih, misalnya tugas keamanan. MUI itu mengeluarkan fatwa tentang tugas keamanan atau pelayanan umum yang tidak bisa ditinggalkan atau jika ditinggalkan akan melahirkan mafsadat. Nah, artinya jika si dokter tadi meninggalkan, maka mafsadat itu akan muncul, misalnya kayak kematian dari seorang ibunya atau kematian daripada seorang anaknya yang di dalam kandungan tadi. Seterusnya itu hujan lebat atau angin kencang yang menyulitkan perjalanan ke masjid. Tetapi fatwa MUI ini mengeluarkan tentang hujan lebat, tetapi dalam keadaan kita sekarang
masih selebat-lebatnya hujan, kita masih ada misalnya kayak menggunakan payung atau jas hujan. Khawatir tertinggal kendaraan yang dapat mengakibatkan kesulitan, misalnya dari jarak rumah ke masjid itu berkilo-kilometer. Ancaman selanjutnya itu ancaman fisik atau harta bagi diri sendiri atau orang lain. Nah, yang contohnya tadi misalnya di perjalanan tadi ada misalnya kayak binatang buas yang membahayakan. Apabila kita lewat, maka binatang buas itu atau menerkam kita, maka itu dibolehkan untuk kita tidak sholat Jumat. Kondisi yang lain yang masuk kategori masyaqqah, kesulitan, khauf, ketakutan, atau makruh yang dipaksakan. Ketentuan hukum yang keempat itu, seorang muslim dalam kondisi sebagaimana nomor 2 dan 3 yang tidak sholat Jumat, maka wajib melaksanakan sholat zuhur. Jadi apabila kita itu sudah mendapatkan keringanan, dibolehkannya atau ada uzur syar'i yang mana membolehkan kita itu boleh untuk tidak sholat Jumat, maka fatwa ini mengeluarkan bahwa kita itu wajib untuk sholat zuhur. Fatwa yang selanjutnya yang kelima itu, seorang muslim yang tidak wajib sholat Jumat sebagaimana nomor 2 dan 3 tetapi tidak melaksanakan, hukumnya sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi karena kewajiban sholat zuhurnya itu menjadi gugur. Daripada keputusan MUI itu yang ketiga, rekomendasi yang pertama itu, setiap muslim memperhatikan aspek syar'i dalam menjalankan kegiatan ibadah dengan menjadi fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ibadah. Artinya kita itu sudah ada rujukan. Di Indonesia ini sudah ada rujukan, maka setidaknya kita mengambil aman itu mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Seterusnya yang kedua itu, perintah pelaku usaha dan pemegang kebijakan mengupayakan penyediaan fasilitas ibadah, dalam hal ini sholat Jumat, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban setiap muslim dan beribadah. Jadi fatwa di sini fatwa MUI ini merekomendasikan bahwa setiap kayak perusahaan, tempat kerja itu menyediakan tempat-tempat ibadah dalam hal ini sholat Jumat untuk menjamin pelaksanaan kewajiban setiap muslim dalam beribadah. Misalnya kayak perusahaan itu jauh daripada masjid, maka perusahaan itu menyediakan fasilitas misalnya kayak bis atau mobil untuk transportasi yang pekerja di perusahaan tersebut. Fatwa MUI ini memutuskan yang keempat itu, ketentuan penutup. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan dan diperbaiki dan kesempurnaan sebagai mestinya. Yang keempat itu, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk memperluas fatwa ini. Sekian, terima kasih. Yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.